Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kelvin Muhammad Akbar, mahasiswa program studi pendidikan sejarah angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang menjadi pemilu pertama dan juga tonggak demokrasi pertama yang ada di Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, namun pemilihan umum di Indonesia baru dapat diselenggarakan pada tahun 1955. Penundaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari situasi politik yang belum stabil, pergolakan militer, dan daerah hingga transisi untuk pemerintahan dari parlementer kepada presidensial dan kembali lagi. Nah, selain itu, sejak kemerdekaan awal di Indonesia, Indonesia disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kedaulatan dari belenggu Belanda sekitar tahun 1945 sampai 1949 yang memaksa pemerintahan Indonesia memprioritaskan untuk konsolidasi keamanan dan diplomasi internasional. Nah, setelah pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda pada tahun 1949 dengan berbagai banyak dinamika, Indonesia sempat menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS dan kembali kepada bentuk negara kesatuan pada tahun 1950. Namun, situasi politik yang terjadi pada masa itu masih belum kondusif. Kabinet sering jatuh bangun, sistem pertahanan dan pemerintahan parlementer menimbulkan instabilitas pada negara Indonesia. Nah, pada pemilu kali ini baru bisa diselenggarakan ataupun disiapkan secara serius pada masa Kabinet Ali Sastro Amijojo sekitar tahun 1953 sampai 1955 yang berhasil membentuk panitia pemilihan umum pusat dan menetapkan jadwal pada pelaksanaannya. Pemilihan umum 1955 terdiri dari dua tahap. Tahap pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante, yaitu lembaga yang bertugas merumuskan undang-undang dasar yang baru. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 170 partai dan organisasi politik, namun hanya beberapa partai yang memperoleh suara dominan, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai tersebut menjadi kekuatan utama dalam parlemen. Nah, pemilu 1955 ini seperti yang saya sebutkan tadi menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu ini dinilai berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meski menggunakan teknologi dan logistik yang terbatas, pelaksanaannya mendapat pengakuan luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sebagai pemilu yang relatif sukses. Tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, mencerminkan antusiasme dari rakyat terhadap proses pemilihan pada saat itu. Pada saat itu yang menjadi proses demokrasi yang baru pertama kali dialami secara nasional di Indonesia. Namun, hasil pemilu 1955 ini tidak menyelesaikan persoalan politik konstituan yang terpilih gagal menyusun undang-undang dasar baru karena perbedaan ideologi yang tajam. Situasi ini berujung pada keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun hanya berlangsung sekali sebelum era Orde Baru, pemilu 1955 ini tetap dikenang sebagai salah satu contoh ideal demokrasi di Indonesia yang mengedepankan partisipasi rakyat secara luas. Nah, dalam kondisi pemilihan pada saat itu, Indonesia bisa dibilang tidak stabil karena seperti yang saya sebutkan tadi,
Empat partai yang memegang kekuasaan pada saat itu, yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI, mempunyai corak ataupun ideologi yang berbeda satu sama lain. Dengan PNI yang nasionalisme, Masyumi dan NU yang agama, dan juga PKI yang komunis. Dan pada saat itu juga Soekarno kan menyebutkan ada Marhaenisme ataupun Nasakom, nasionalis, komunis, dan agama. Nah, di situ juga menjadi suatu polemik dalam pemerintahan pada saat itu. Ini juga menjadi salah satu tantangan dalam pemerintahan Indonesia. Juga selain pada empat partai tersebut, kondisi konflik ataupun internal Indonesia juga masih belum stabil dengan adanya DITII, dengan keinginan untuk membentuk negara Islam Indonesia. Nah, pastinya kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa pemilu pertama ini diadakan sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai dinamika yang sangat sulit untuk dipecahkan. Namun pada dasarnya ini menjadi salah satu pencapaian yang besar bagi Indonesia pada saat itu. Dengan kondisi yang masih belum stabil, namun Indonesia bisa melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, secara luas, dan juga menjadi salah satu tonggak keberhasilan Indonesia pada saat itu. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan pemilu pertama Indonesia ini. Bisa saya bilang Indonesia tidak akan lepas dengan yang namanya sejarah, baik sejarah yang biasa kita dengar ataupun sejarah yang kontroversial. Saya harap kita ataupun kalian semua bisa memahami sejarah dan makna apa itu sejarah secara komprehensif dan jelas gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.